Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jemaah sekalian, kita akan terus jalan ya, walaupun banyak atau sedikit orang nggak apa-apa. Yang penting kita terus jalan ya. Perhatian kalau bisa mah ada nih orang lain mah suka kalau udah gitu dia apa direkam masuk apa streaming ya atau YouTube Oh, ya Pak, atau streaming. gimana. Nah Iya, itu mah nanti kita ada. coba dengan tim media, Pak. Ya. Nah, ini kan banyak topik-topiknya ya. Baik, pada Oke. malam ini kita masih meneruskan ya soal alam. Jadi kemarin mengenai apanya? Mengenai temanya soal alam, masih soal alam temanya. Tapi topiknya topik kedua sekarang tentang karakteristik alam. Karakteristik alam itu sifat-sifat khusus alam, ya. Ya. Ada tulisannya, kebaca nggak? Ya, baca Pak. Baca ya. Ya, Nah, ini sebelum teruskan, ini ada sinopsisnya Baca dulu. Ustaz. Ya, ada sinopsisnya dulu ya. Eh, apa sinopsisnya? Alam itu adalah makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Gitu. Alam itu makhluk. Arti makhluk ialah yang diciptakan. Sedangkan Allah adalah Kholik. Kholik itu artinya yang menciptakan. Kalau bahasa Arabnya makhluk itu pakai Q ya, bukan pakai K. Makhluk Kholik gitu. Alam itu bersifat profan. Apa itu profan? Profan itu tidak suci, tidak sakral, dan tidak sial. Biasa-biasa aja alam itu ya. Kemudian alam diciptakan dari ketiadaan dengan kalimat kun fayakun. Jadilah kamu, maka jadilah dia gitu. Kemudian alam itu terikat dengan sunatullah atau hukum alam. Yakni bersifat pasti, tetap objektif. Dua lagi adalah otomatis dan anomali. Berikutnya, alam itu berpasang-pasangan, bersifat sistemik, dan berkeseimbangan. Jadi, bahasannya tidak akan jauh dari sini. Oke. Ini suara dari mana ya? Baik. Kita mulai dari sini. Alam itu adalah makhluk atau yang diciptakan. Malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuhan, udara, planet-planet, bintang, waktu, ya, itu semua adalah dan Allah disebut dengan makhluk. Ruang dan waktu, materi, non materi, pokoknya apapun selain Allah disebut makhluk. Ulangi, apapun selain Allah disebut makhluk. Makhluk adalah yang diciptakan. Kebalikannya adalah kholik yang menciptakan. Oke, ulangi lagi. Alam itu adalah makhluk atau diciptakan. Sedangkan Allah adalah kholik atau zat yang menciptakan. Berikutnya, Nabi Isa. Nabi Isa itu disebutnya kalau di Eropa Yesus. Kalau Adam, Edem. Hawa, Eva. Nuh, Noah. Ya, Daud, David. Musa, Moses. Sulaiman, Solomon. Ya, Yusuf, Yosef. Gitu. Nah, Yesus itu lahir dari perut Maryam yang perawan tanpa ayah. Kelahirannya dianggap penuh mujizat. Oh, kata mereka, tidak ada lagi nabi yang lahir seperti Yesus. Dia lahir tanpa ayah. Dia hanya lahir dari rahim Maryam yang perawan. Kok bisa ya lahir seorang anak? Nah, itu katanya penuh mujizat. Tapi Yesus kan diciptakan.
berarti ia adalah makhluk, bukan Tuhan. Sehebat apapun, makhluk bukan Tuhan. Yang ketiganya, tidak mungkin Tuhan itu pencipta sekaligus diciptakan. Kalau pencipta, ya pencipta. Kalau diciptakan, diciptakan. Tidak mungkin dua-duanya. Ya pencipta, ya diciptakan. Nggak mungkin. Nah, dalam hal ini, Nabi Adam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Ia diciptakan dari ketiadaan. Ini lebih hebat daripada Isa, Yesus. Gitu. Tapi tidak ada seorang pun manusia yang menyatakan Adam itu sebagai Tuhan. Gitu. Di dalam pendapat Islam, Yesus adalah makhluk, bukan Tuhan. Oke, teruskan. Slide berikutnya. Ini. Mukjizat kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Gara-gara Nabi Isa binti Maryam lahir dengan kemujizatan, maka Isa oleh Paulus dinobatkan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Kata Paulus, coba bagaimana Yesus lahir dari perut Maryam yang perawan. Kalau begitu Yesus itu setengahnya adalah zat Tuhan, setengahnya lagi adalah manusia. Maka Yesus adalah sebagai Tuhan anak. Itu. Oh ini terus-menerus pro kontra ini sampai kepada tahun 325. Ya, 25. Jadi melalui konsili namanya konsili apa ya? Konsili itu, konsili Nikea. Nah itu. Di konsili Nikea itu hadirlah ketika itu 2040 uskup sedunia. 2040 uskup sedunia membahas soal Yesus, Tuhan atau bukan. Ternyata hanya 360 yang menyatakan Yesus Tuhan. Yang lainnya uskup menolak. Tapi itu deadlock dari bulan Mei, Juni, Agustus 4 bulan membahas Yesus atau bukan. Tapi enggak ada keputusan. Akhirnya diserahkanlah kepada kepada Kaisar Romawi. Waktu itu Kaisar Romawinya bernama Konstantinus Agung. Maka Romawi sebagai Kaisar Romawi mengeluarkan SK bahwa Yesus adalah Tuhan anak. Itu. Jadi Yesus sebagai Tuhan anak diresmikan oleh SK Kaisar Romawi, bukan hasil kesepakatan para uskup. Nah, sehingga sampai sekarang kan Yesus karena lahir dengan mujizatan, maka Yesus layak disebut Tuhan. Itu. Allah menjawab ini nih. Inna masalah Isa indallahi kama sali Adama. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Itu. Inna masalah Isa sungguhnya perumpamaan Nabi Isa indallahi si Allah kama sali Adama seperti Nabi Adam. Bahkan khalaqahu min turab, ciptakan dari tanah. Summa qala, nah Allah berkata, kun fayakun. Itu. Jadi kalau Adam bukan hanya nggak punya ibu, Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ini lebih hebat daripada Yesus. Kenapa Adam nggak disebut Tuhan? Ya disebut Tuhan. Nah, ini dalam Islam itu adalah Adam itu manusia, juga hebat. Yesus pun manusia bukan Tuhan. Oke. Berikutnya, alam bersifat propan. Apa itu propan? Propan artinya tidak suci, tidak sakral, dan tidak sial. Agama Hindu menyatakan hewan sapi sebagai hewan suci. Itu Hindu. Bahkan ular kobra, monyet, bahkan gajah. Gajah itu dianggap putra Dewa Wisnu. Itu Hindu. Agama Sunda Wiwitan menyatakan bahwa padi itu milik Dewi Sri. Milik Dewi Sri. Padi itu tanaman suci, milik Dewi Sri. Siapakah Dewi Sri itu? Bukan manusia. Dewi Sri itu adalah ular sawah. Bukan manusia, ular sawah.
Nah, jangan dibunuh ular sawah. Ular sawah dibunuh, nanti tikus-tikus rusak padi. Begitu. Dan karena Dewi Sri, maka tidak boleh menumbuk padi pada hari Rebo Wekasa, Rebo terakhir. Gitu. Terus agama Kejawen meyakini bulan Safar sebagai bulan sial, sehingga tidak boleh menikah anak di bulan Safar. Itu. Agama Kongfucu berkeyakinan bahwa tanggal 13 adalah tanggal sial, angka sial. Itu. Nah, bagi umat Islam, semua makhluk tidak ada yang suci, tidak ada yang sakral atau sial, tapi semuanya profan atau biasa-biasa saja. Nah, berikutnya bagaimana dengan sebutan tanah suci Mekah? Nah, gitu. Disebut tanah suci Mekah karena ibadah hajinya, bukan soal tanah airnya. Di Mekah juga banyak orang yang berbuat zina. Jadi disebut tanah suci karena ibadah hajinya. Disebut bulan suci Ramadan karena ibadah saumnya, siamnya, bukan karena tanggal-tanggalnya. Disebut kitab si Al-Quran karena firman Allahnya, bukan karena kertasnya. Jadi bagi Islam tidak ada orang suci. Nabi Muhammad manusia suci. Karena apa? Wahyunya. Kalau Nabi Muhammad dikasih wahyu, sama dengan kita. Anak basyarum mislukum. Saya, kata Nabi, sama seperti kalian. Tidak beda. Bedanya apa? Karena ada wahyu yang ia terima. Jadi bagi umat Islam, tidak boleh, oh ini hari apa? Hari suci. Ini adalah hari sia. Oh, nggak boleh. Pak, kalau begitu kapan kita boleh mengatakan sia? Ya, jangan sampai dialihkan ke bendanya. Misalnya gini, aduh tadi aku nih ya eh, salah jalan aku tadi anjak malah pakai judi online, jadi online saya sia, agak apa-apa gitu mah. Sianya sianya karena kelakuan, bukan gara-gara benda ya. Gitu. Oke, teruskan ya. Nah, keharaman menyucikan makhluk. Az-Zuhruf ayat 15. Wajalu lahu min ibadihi juz'an. Innal insana kafurun la kafurun mubin. Wajalu dan mereka menjadikan lahu bagi Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah juz'an. Juz itu bagian dari Allah. Tadi Yesus sebagai bagian dari Tuhan. Salah. Tidak boleh begitu. Nah, apalagi ya banyak ya yang anggap suci. Bahkan kadang-kadang keris yang anggap suci. Kata Allah, kalau ada orang menganggap suci kepada benda-benda, dianggap sebagai bagian dari Tuhan, itu adalah syirik. Innal insana lakafurum mubin. Sungguhnya manusia dalam keadaan pengingkar yang nyata. Itu. Kita nggak boleh. Yang kita sisihkan hanya Allah. Nah, kita mengatakan nih, subhanallah, 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 gitu. Allah maha suci, Allah maha. Nggak boleh mengatakan, misalnya, Nabi Muhammad suci, nggak boleh. Ustadz A suci, nggak boleh. Jadi kita kepada Ustadz tidak boleh. Ustadz sebagai orang suci, tolong berkati anak kami. Nggak bisa. Jadi Ustadz tidak bisa ngasih keberkatan, ngasih keberkahan. Ustadz hanya bisa mendoakan. Bahkan ke Nabi, ya Rasulullah doakan kami gitu. Nggak boleh begini, ya Rasulullah berkati kami. Oh nggak bisa. Yang bisa berkati kami hanya Allah. Kalau ada orang meminta keberkahan kepada makhluk, itu syirik. Sebab keberkahan hanya milik Allah. Oke, teruskan. Sifat-sifat hukum alam sekarang. Hukum alam adalah hukum yang melekat pada alam. Misalnya, hukum air pasti melekat pada air. Hukum air, satu, permukaan selalu rata. Ya. Kedua, hukum air itu ya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah.
2 tuh. Yang ketiga, hukum alam itu air itu kalau dipanaskan sampai 100 derajat Celcius dia akan mendidih. Itu hukum air. Hukum api dan lain-lain lah. Nah, hukum alam itu sifatnya 1 pasti, 2 tetap, 3 objektif, 4 otomatis, kelima anomali. 1 pasti, misalnya gini, setiap air pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Buktikan, terbukti, empirik. Misal, tetap sekarang, sifat api adalah panas. Dan tetap begitu, sampai kiamat panas, tidak berubah. Yang ketiga objektif, berlaku bagi siapa saja, tidak pilih-pilih. Misal, setiap bangunan yang tinggi harus menggunakan penangkal petir. Nah, sekarang gini, ada masjid dengan gedung bioskop porno berdampingan, sama-sama tinggi. Gedung bioskop porno pakai penangkal petir, masjid tidak pakai. Suatu sore datang halilintar, jeger, yang kena malah kubah masjid, terbakar hancur. Para santri, ustadz keluar, wah ini malaikat salah tembak nih. Kenapa yang ditembak masjid bukan gedung bioskop porno? Malaikat menjawab, aku objektif karena masjid tidak pakai penangkal petir, jadi kena sambaran. Gedung bioskop porno pakai penangkal petir, jadi selamat. Nah, itu objektif. Yang keempat, hukum alam bersifat otomatis. Berlangsung tanpa diperintah ulang. Seperti jantung yang berdetak. Kita punya jantung, berdetak setiap saat. Nggak usah diperintah, jantung berdetak, nggak usah. Mata berkedip setiap saat. Darah mengalir setiap saat. Itu namanya otomatis. Nah, yang kelima adalah anomali. Ada kejadian supranatural di luar jangkauan nalar sains. Bapak-bapak pernah kan ke Madinah? Sana ada medan magnet. Mobil diberhentikan. Mesinnya dimatikan. Persneling nol. Jalan nanjak. Tapi itu mobil bisa jalan sampai mencapai 160 km per jam kecepatannya. Ini gimana? Kata orang-orang, karena apa? Karena ada magnet. Kalau ada magnet, jam tangan kita rusak. Orang-orang ITB mengatakan ini adalah anomali gravitasi. Gitu. Apalagi mujizat. Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular, itu nggak masuk akal. Nabi Ibrahim dibakar oleh api, itu adalah nggak pakai tidak masuk akal. Tapi dengan anomali itu kejadian. Jadi anomali itu supranatural, bukan natural ya, tapi supranatural di luar nalar sains gitu. Oke. Berikutnya, dalil tentang sunatullah. Ya. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka sampai kapanpun engkau ya tidak akan menemukan pada hukum alam tabdila pergantian. Walan tajida sunnatillahi tahwila. Dan kalian pun sampai kapanpun tidak akan menemukan dalam sunnah Allah tahwila perubahan. Itu. Jadi ini bersifat umum. Hukum alamnya nggak berubah, tapi tadi ada anomali, ada exception, ya, mujizat, irhas, apa itu? Ada 5 ya. Satu adalah mujizat, kejadian aneh pada calon nabi. Misalnya Nabi Isa ngomong ketika bayi. Nabi Muhammad misalnya bisa mengeluarkan air dari jari-jari tangannya, gitu. Yang kedua irhas, kejadian yang terjadi pada calon nabi. Misalnya Isa bisa ngomong ketika masih bayi. Atau Nabi Muhammad bisa dipayungi awan hitam sehingga tidak panas ketika berdagang dari Mekah ke Syam. Itu namanya irhas. Yang ketiga adalah karomah. Karomah itu kejadian supranatural pada wali. Misalnya Siti Maryam
mendapatkan makanan dari langit. Itu Siti Maryam hamil tanpa suami, itu irhas namanya karomah. Yang keempat, ada lagi contoh yang lain. Misalnya Abu Barhoya bisa memindahkan kursi gading Gilang Kencana milik Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah ke Nabi Sulaiman. Namanya teleportasi. Gitu. Umar bin Khattab ketika khutbah di Damaskus, dia berteriak, "Hai pasukanku di Nahawan, kamu salah tempat, istirahat, pindah, bahaya." Suara Umar dari Damaskus terdengar sampai ke Nahawan. Itu namanya telepati. Itu bisa, tapi wali. Yang berikutnya, ma'unah. Apa itu ma'unah? Pertolongan. Kejadian supernatural pada orang mukmin atau manusia lah biasa. Misal gini, ketika runtuhan di Palestina bekas bom menimpa anak kecil, itu anak kecil terkubur dalam reruntuhan. Tapi setelah 2 minggu diangkat, selamat anak kecil itu. Wah hebat, namanya disebut dengan apa? Mauna gitu. Dan yang kelimanya adalah istijrad. Kalau istijrad, kejadian luar biasa, supernatural yang terjadi pada orang kafir. Seperti David Copperfield menghilangkan patung Liberty. Itu sihir. Orang-orang sihir Nabi Musa, Nabi Fir'aun, melemparkan tambang jadi ular. Itu sama. Itu bohong-bohongan. Dalika aidu sahirin. Itu semua hanya tipu ahli sihir. Tipu daya itu. Berikutnya, alam diciptakan dari ketiadaan. Badi usama wati wal ardi wa idza qada amron fa inna ma yaqulu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia berkehendak menetapkan suatu, dia hanya berkata jadilah kun fayakun, maka dia jadi dari ketiadaan ya. Jadi kalau alam dijadikan dari yang sudah ada, itu musyrik, gak boleh. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya. Allah menciptakan alam berbentuk gas panas gitu. Nanti jadilah alam. Oke. Alam diciptakan berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mahasya Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Contohnya berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada pria, ada wanita. Ada sedih, ada gembira. Ada berani, ada takut. Antara penyakit dengan obatnya. Dan lain-lain. Materi pun diciptakan berpasang-pasangan dengan antimateri. Elektron bermuatan positif, sedangkan proton bermuatan negatif. Setiap partikel memiliki antipartikel dengan muatan yang berlawanan. Semuanya taat kepada hukum Allah. Jadi berpasang-pasangan. Gitu. Oke. Kemudian bersifat sistematik. Nah, ini bersifat sistematik. Alam ini bukan sistem. Alam ini bukan sistem, tapi alam ini adalah metasistem. Lebih tinggi. Yakni kumpulan antara berbagai macam sistem yang serasi. Contoh, kehidupan manusia memiliki sistem sendiri-sendiri. Dia punya akal, dia punya reproduksi, bagaimana jantungnya gitu. Kehidupan jin pun memiliki sistem sendiri. Demikian juga kehidupan hewan memiliki sistem sendiri. Bayangkan betapa bahayanya apabila jin bisa menyentuh manusia. Sehingga kapanpun jin bisa mencelakakan manusia. Bayangkan apabila hewan memiliki kecerdasan seperti manusia, maka kapanpun hewan bisa membinasakan manusia. Demikian pula jika manusia bisa melihat jin, maka manusia
bisa mengumpulkan jin-jin untuk bersinergi melakukan kehancuran. Allah Maha terpuji. Allah Maha hebat tanpa batas. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi meta sistem. Terakhir, penutup. Apa esensinya dengan pembahasan ini? Segenap alam adalah profan. Maka setiap mukmin jangan sampai memiliki keyakinan ada benda, hewan, manusia, atau apapun yang dianggap suci. Keris suci, no. Hewan suci, sapi suci, no. Manusia suci, ajengan suci, ustadz suci, no. Nggak boleh. Yang suci hanya Allah. Jangan pula meyakini ada benda, hewan, atau manusia yang sial. Wah, itu monyet sial. Wah, kita berangkat naik mobil sial. Wah, kita sekarang hidup di tanggal sial. Nggak boleh. Selain itu, karena Allah memiliki sunatullah yang pasti, tetap, objektif, otomatis, dan anomali, maka hukum alam bisa dipelajari. Rumus-rumus pasti. Selayaknya semua mukmin mempelajari alam dan mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, mukmin harus meyakini bahwa seluruh alam termasuk harta, ya tahta, jiwa bersifat fana, yaitu bisa rusak, hancur, hilang, kaya jadi miskin, rumah hebat terbakar, wajah cakep jadi keriput, cantik jadi tidak cantik. Nah, dalam hal ini ada yang perlu diingat bahwa energi itu kekal, ya kekal, termasuk tenaga yang digunakan untuk amalia sehari-hari. Seperti kita sholat nih, kita tadi sholat Isya, itu akan terus sampai ke akhirat energinya. Kita berbuat maksiat nih, akan kekal terus. Jadi energi tidak bisa hilang, tidak bisa hapus, tapi energi hanya berubah bentuk. Gitu. Oleh karena itu, setiap mukmin perlu memperbanyak amal ibadah, karena hanya itulah yang kekal menemani kita di alam akhirat. Jadi alam kita pelajari, jangan sampai kita musyrik kepada alam, bersifatlah proporsional pada alam. Jangan sampai kita juga ya berbuat tidak baik terhadap alam. Oke, itu saja dulu. Silahkan kalau mau bertanya. Saya tutup dulu ya, share-nya ya. Baik, teman Pak Sep atas pemaparannya terkait Ya. dengan materi karakteristik alam. Supaya lebih interaktif, barangkali Ya. ada yang ingin bertanya atau diskusi, kami persilahkan. Barangkali menyebutkan nama dan juga angkatan hajinya. Kami persilahkan. Ayo siapa duluan, nggak apa-apa. Jangan malu nanya-nya. Di sini ada Pak Haji Asrijal, ini ketua angkatan Alumni Haji 2006, Pak. Ada Siapa? Siapa? Pak Haji Beni, Pak Haji Asrijal, ada Pak Haji Beni, ada Ya, Bu Haji Binarti 2017, ada Pak Haji Bugi, ada Haji Bugi 2013, ya Pak Cahya 2012, ada Bu Haji Ella 2010, Bu Haji Enang 2012, Pak Haji Firman 2018, Haji Priska 2018, Irma 2019 kalau nggak salah. Kemudian Bu Neneng 2022, ada Bu Haji Neni, Apa dia kemudian nih? Pak Haji Nugroho Apa? 2018, Pak Angkatannya Ridwan apa hebat? 2018, Pak Surya 2023, Pak Surya 2006 ya, 2016.
Bu Hajah Tami ini Asep 2008, Pak Topik 2018, Pak Haji Wahyu Wicaksono kalau saya 2023, Bu Haji Yayat 2008. Maka barangkali Bapak ada yang ingin didiskusikan atau barangkali ingin Ayo, bertanya. Sob. Kami buka Kalau ruang nanya boleh apa aja sih? ini, Nggak usah silakan. dekat materi lah. Mohon maaf bebas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Binati, mana Pak Haji? Binanti Diah Pertiwi. Oh, Ibu Ini dia. Ustadz. Ya, ya, ya. Hapunten Abi tadi terlambat masuknya. Ya, ya. Iya. Ya, 10. Ada urusan dulu tadi, jadi telat masuknya. Terima kasih sekali Ibu dia Ustadz angkatan atas berapa ini? paparannya. Ya, Angkatan angkatan berapa? 2017 Ustadz. Oh, 17. Siapa yang bayar Pak Tian? 2017. 17? Ya, Pak Pak Tian? Haji Budi, Pak. Pak Haji Budi Parito. Pak Budi, Pak Budi. Iya, iya, iya. 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 Mangga. Silakan, Bu. Iya Pak Ustadz, terkait tadi yang dipaparin saya sih nggak terlalu apa ya maksudnya terlambat, jadi nggak menguasai materi yang tadi Ya, nggak disampaikan. Mungkin ya bertanya yang lain-lain aja ya Ustadz ya. Boleh. Boleh ya. Nah Ustadz, terkait ada yang bertanya nih ke saudara, ke saya gitu ya. Tapi saya tidak bisa menjawabnya karena saya bukan yang memahami agama dengan dengan baik gitu. Nah, itu kan ada itu di hadis atau atau ada ayatnya, kayak sepertinya mah hadis atau apa atau cerita ya Ustadz yang nanya gini. Ada satu cerita yang ketika suaminya di luar rumah, suaminya berpesan ke istrinya, nggak boleh pergi tanpa izin saya. Nah, walaupun sekalipun itu orang tua sampai meninggal, yang akhirnya ceritanya itu di dalam kisah itu ketika orang tuanya meninggal pun dia tidak mendatangi keluarga orang tuanya karena dipesanin suaminya jangan pergi kalau tanpa izin saya. Nah, itu tuh terus banyak disalahgunakan katanya ya dengan cerita itu. Kadang-kadang suami itu ada juga yang sampai sekarang itu tidak mengizinkan istrinya merawat ibunya, orang tuanya yang misalnya sakit gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Ya, baik. Memang gitu Bu, jadi itu cerita ya. Jadi ada seorang perempuan dipesan oleh suaminya, "Mah, pokoknya selama mau pergi kamu jangan kemana-mana ya." Itu kalimat itu sangat mengikat. Tidak boleh kemana-mana itu gara-gara apa? Apakah tidak boleh bermain, ya, tur, atau apa? Nggak boleh belanja, atau apa? Apa tidak boleh jenguk ibu, ya? Mungkin kalau ketika itu ada HP, beda ya. Pak, ini mamah meninggal, boleh nggak saya ke sana? Gitu ya. Pasti akan beda ceritanya. Tapi ketika itu nggak ada HP. Nah, itu cerita ya, memang menjadi kontroversial itu, Bu. Kontroversial. Masa sih, kan ibu itu bagaimanapun juga nggak bisa dipisahkan ya dengan suami, dengan anaknya. Kan tadi Pak, perempuan itu katanya lebih mengutamakan suami ketimbang ibu. Sedangkan anak laki-laki dia mengutamakan ibu ketimbang istrinya. Nah, itu. Nah, itu kontroversial, Bu. Kalau saya mau melihat gini, sejauh mana sejauh mana esensinya. Jadi kalau ibu itu minta sehingga ibu itu bisa tidak ridho kalau nggak mau datang, yang pada pas datang aja. Datang aja ke ibu, urus ibu, tapi nanti setelah itu kalau bisa ngomong belum ngomong, ya nggak apa-apa ngomong ke suaminya. Tapi kalau nggak bisa ngomong dalam keadaan begitu, ya itu kita pertimbangkan ya antara madarat dengan manfaatnya. Ya gitu. Jadi menurut saya mah itu masalah yang krusial, yang nggak bisa diambil ditarik benang hitam merah putih putih hitam. Jadi kalau emang itu sangat penting sekali, ya
dan itu bisa membawa bisa membawa malapetaka bagi ibu. Kan ada hadis yang lain. Ya Rasulullah, man ahaku bisuti sahabat nih. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mesti aku gauli dengan sebaik-baiknya? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Ya kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Gitu ya. Ummuka, ibumu. Sumaman, kola, abuka, baru ayah. Nah gitu. Itu kan hadisnya bersifat umum juga, gitu. Jadi kalau pendapat saya mah mungkin berbeda dengan yang lain ya. Selama itu dipertimbangkan secara rasio, situ kondisi dan manfaat dengan mudaratnya, ya ibu tidak apa-apa menjenguk kepada ibu sendiri yang sakit ketika tidak ada resiko yang lebih besar. Oke, Bu? Iya, khusus nah, mungkin terima kasih, nanti saya mungkin sampaikan seperti itu ke teman ya. Iya, boleh. Teman juga kan bilang gitu, itu kan surga itu kan katanya telapak kaki ibu, tapi dia bingung karena kalau tidak izin suami juga nanti istri bisa masuk neraka. Katanya kalau pergi keluar rumah tanpa izin suami nanti Nah, masuk gini, Bu. neraka. Jadi kalau Jadi istri itu pergi tanpa suami, itu kalau nusuj. Nusuj itu adalah ada gejala menyeleweng. Nusuj namanya. Ini bukan menyeleweng kan, ini mah ke ibu sendiri. Dan diperkirakan kalau suaminya ada, mungkin mengizinkan. itu kasusnya itu teman itu rumahnya sebenarnya bersebelahan dok sama ibunya. Ibunya itu kan udah ditinggal sama suaminya. Nah terus waktu itu ibunya itu kan punya anak 2 perempuan, yang satu udah meninggal, ya tinggal satu-satunya. Nah Iya. waktu itu ibunya itu bilang, "Kamu bikin rumah di pinggir ibu aja, ini tanah semuanya buat ibu buat kamu dari ibu, bangunlah di situ nanti." Soalnya Iya. kan ibu hanya punya tuh punya anak perempuan tuh hanya kamu. Jadi nanti kamu yang ibu pengen kamu yang deket ibu Iya. biar Iya. kamu bisa jagain Oke. ibu. Nah tapi suaminya tuh nggak ridho dok. Padahal itu deketan rumahnya. Jadi sekarang Gitu. ibunya itu tinggal sendirian. Kalau pas saya Oke, Bu. nengok ke Oke. sana ya kasihan juga ya Ya, hidup sendiri, padahal di betul. sampingnya itu ada keluarga anaknya gitu dok. Oke, Dok. Bu. Gini, Bu. Ada hadis. Aqnu mina imanan ahsanuhum huluko. Hulukon linisaihi. Mukmin yang terbaik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya, yakni baik akhlak kepada istrinya. Jadi kalau ada suami melarang begitu, apakah suami yang baik? Masa sih ke ibu sendiri larang menjenguk, padahal berdampingan rumahnya? Kalau saya mendapat punya kesimpulan, itu laki-laki yang nggak baik lah. Laki-laki yang baik nggak begitu. Dia tidak akan membuat keputusan yang sifatnya mutlak, tapi mukoyad. Mama, papa pergi, mama jangan kemana-mana ya. Yang di rumah ya, kecuali kalau mama ada perlu mendesak gitu. Nah, itu yang bijaksana. Kalau begini nggak boleh keluar pokoknya. Ya putus dia dengan kemana-mana. Ya gimana kalau ada kebakaran? Keluar nggak dia dari rumah? Gimana kalau ada perampok orang mau mencuri, dibunuh? Keluar nggak dia? Nah, itu ya. Jadi suami yang baik kepada semua suami, kalau mau melarang istri, sifatnya jangan mutlak, tapi mukoyad, ada ikatan, ada ketentuannya. Mama, papa mau ke Mekah nih, tahun 2025 sekarang. Pasti mah aku tinggalkan ya selama 40 hari. Mama jaga diri ya, yang kemana-mana ya, ya. Jangan sampai mama misalnya wisata kemana-mana. Kecuali mama ada keperluan yang sangat-sangat penting. Itu kalimatnya. Ya. Oke, Bu ya. Masih penasaran ini Ustaz Chandra. Ya, silakan Itu teruskan. jadi istrinya tuh bilang ke ibunya, teman saya itu bilang ke ibunya, Mama maaf ya, saya tuh kan masih punya suami, jadi saya tidak bisa tidak bisa mengikuti keinginan Mama, saya sering datang ke sini menengok tiap hari karena
kebetulan teman saya itu juga itu udah pensiun, jadi punya waktu banyak sebenarnya, anak-anaknya udah besar, Iya. sedangkan ibunya di pinggirnya sendirian. Hmm. Dia di rumahnya sama suaminya dua-duanya udah pensiun, tapi jadi nggak pernah berkunjung gitu loh. Nah, kita teh suka kasihan ke ibunya suka minta tolong kita, "Tolong dong dinasehatin itu temen kamu gini gini gini," karena Iya. saya juga dengan ibunya teh deket gitu. Hmm. Nah, sayanya bingung kalau harus menasehati karena dia tetap kekeh, "Saya mah, gimana suami saya aja," gitu. Nah, itu berdosa nggak sih, Jadi gini, Bu, Ustadz itu jadi teman saya itu? itulah yang disebut dengan pemahaman tekstual. Pemahaman tekstual, kumaha teknawe. Bukan pemahaman kontekstual. Konteksnya dalam konteks apa ini teh, gitu kan ya? Ya, dalam hadis itu dua, ada pemahaman tekstual, ada kontekstual. Misal gini, kamu Nabi makan dengan 3 jari. Orang yang tekstual makan dengan 3 jari, makan apa saja ya 3 jari. Orang kontekstual nggak begitu. Nabi makan dengan 3 jari, ya makan apa ketika itu? Makan korma ya 3 jari. Kalau makan nasi ya 5 jari. Makan bubur ya pakai sendok. Kalau 3 jari terus, nah itu tekstual namanya. Kayak tadi, pokoknya siapapun yang pergi melanggar amanat suaminya adalah haram. Gitu kan, neraka baginya. Itu tekstual. Tapi konteksnya ketika itu apa? Ya, jadi kalau yang baik itu pemahamannya kontekstual. Ada konteksnya ketika apa konteksnya? Oke, Bu ya. Di pendapat saya begitu, Bu. Tidak Ya, terima kasih tidak Ustadz. mutlak, tidak mutlak tapi kontekstual, Ya, tidak oh tekstual. iya, Oke? terima kasih Ustadz. Ya, Pak Tian teruskan. Enggak, baik atur nuhun Pak Syed atas penjelasannya juga kepada Bu Diah yang sudah memberikan pertanyaan. Maka persilahkan kepada Bapak, barangkali masih ada yang bertanya atau hal-hal yang harus didiskusikan, tidak harus terkait dengan tema hari ini, Ya, Pak, bebas, silakan aja. silakan. Ini mah ada silaturahmi, ada ilmu apa aja. Assalamualaikum, boleh tanya? Siapa ini sekarang? Tami. Tami, Salam. iya. Ya, Ini Tami dekat rumah Pak itu Buat ya. kami. Pak Setan. Bu Haji Tami. Tengku Abdul ada Pak? Pak Tengku, Maulana. Maulana. Oh, iya. Betul Gimana Pak Tami Pak. sehat? Alhamdulillah, Udah semoga Pak lama Ustadz tidak juga ya. ketemunya. Iya, ini Pak Ustadz mau tanya untuk hari-hari itu ada yang spesial atau sama saja? Misalnya, katanya kalau yang meninggal hari Jumat itu bebas dari siksa kubur gitu, itu gimana? Itu aja Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Mati itu bukan karena hari, bukan karena di Mekah. Saya ingin mati di Mekah, ke surga. Abu Jahal mati di Mekah. Abu Lahab mati di Mekah, kan neraka juga. Saya ingin mati hari Jumat. Jumat itu adalah hari suci. Iya bagi orang beriman. Bagi orang yang nggak beriman sama aja. Itu ya. Saya ingin dikuburkan dekat dekat mama di Tasik misalnya. Ya dekat juga kalau amalnya beda, nggak akan ketemu. Biar berjauhan, asal amalnya sama-sama baik, dia akan ketemu. Di mana? Di alam barzah. Jadi ketika mukmin mati, mukmin itu rohnya akan menclok di seperti burung di pohon-pohon. Ya, nah, apa kata Al-Quran? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki otamirah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam hamba-hamba kamu yang soleh. Jadi kita kalau sudah mati bisa bertemu dengan orang-orang dahulu di alam barzahnya. Kalau orang jahat nggak bisa, dia masing-masing aja sendiri-sendiri. Nah, jadi ketika kita ini soleh akan sorga. Hari apa matinya dia? Dia matinya tanggal 25 Desember hari Natal tetap aja. Kalau soleh mah dapat sorga. Dia matinya hari Jumat tapi sedang berzina tetap aja neraka. Jadi bukan soal hari. Hanya memang Jumat itu dianggap sebagai hari apa ya? Hari ibadah. Ya, karena gini, barang siapa yang datang ke Jumatan jam 7 pagi,
sama dengan dia berkurban dengan seekor unta. Kalau jam 8 sama dengan kurban seekor sapi. Jam 9 seekor domba. Jam 10 ayam. 11 telur. 12 wajib. Gitu. Iya, Jadi bukan soal harinya, soal amaliyahnya. iya Ustadz. Ya, Oke, terima yang lain kasih. silakan. Baik, silakan barangkali dari bapak-bapak, ibu-ibu sudah 2 orang, bapak-bapak barangkali. Pak Bogi mau nanya? Ayah, Waalaikum. Sok, Ayah, nanya lah. Salam, Mbak. Waalaikum, Pak Tian. Salam, Salam. Haji Bobi, Mbak. Silakan, Haji Bobi. Iya. Maaf nih saya nggak bisa pakai Ya, video. nggak apa-apa. Ya, Pak. Mohon, Pak. Eh, Tadi kalau konteksnya dengan alam, itu kalau yang pernah saya pelajarin dari beberapa perspektif, dari perspektif simbolik, perspektif kosmologi itu, saya lebih tertarik menanyakan tentang religio perennis. Iya. Agak sedikit ini bahasanya, yang mana bahwa pandangan bahwa Tuhan Allah itu dianggap satu yang universal gitu, Pak Yai. Bahwa satu itu diartikan bahwa kebenaran yang semua agama itu di dunia memiliki kebenaran yang universal. Iya. Atau banyak yang ditulis oleh Richard Scone maupun dari Ben Joinen, itu perspektifnya dari sisi toh kebenaran itu memang sumbernya dari satu Allah. Sebab agama itu kan mempercayai Tuhannya, cuma perspektifnya masing-masing berbeda-beda. Iya. Bagaimana konsep ini kalau kosmologinya ini tadi tentang alam kan, itu konteksnya tentu ada trilogi kehidupan, yaitu tauhid, akidah, dengan alam kan. Kalau tauhid kita hubungan kita dengan Allah, kemudian akidah adalah manusia, hubungan hablumnya nasnya, bagaimana konteksnya kita berinteraksi sosialnya antara manusia dengan manusia. Dan yang ketiga adalah interaksi dengan alam. Nah, konteks inilah yang sama-sama memiliki kebenaran universal. Bagaimana menurut Pak Ed pandangan secara tersebut religio perennis? Oke. Dalam filsafat itu ada aliran yang paling kuno, namanya filsafat perennial. Ya, apa itu filsafat perennial? Filsafat perennial adalah filsafat yang membahas soal nilai-nilai baik buruk, ya, yang dikaitkan dengan Tuhan. Ulangi sekali lagi, filsafat perennial adalah filsafat yang membahas nilai baik buruk dikaitkan dengan Tuhan. Kemudian, ada filosof yang mengatakan begini, bahwa kebenaran itu bukan milik satu agama, tapi kebenaran itu milik semua agama. Sehingga ada titik temu antara semua agama-agama. Karena itu, kata dia, agama itu bersifat setara. Semua sama benarnya. Dan semua penganutnya masuk surga. Itu kata filsafat, termasuk filsafat zaman modern. Betul, ada titik-titik temu kebenaran antara semua agama. Contoh, membunuh itu adalah haram. Semua agama begitu. Agama apapun mengatakan membunuh itu adalah tidak boleh, haram. Mengambil isi orang adalah haram. Ya, berbuka aurat di depan orang adalah haram. Ada samanya. Tapi ada titik-titik yang banyak berbeda. Contoh gini. Semua agama mengatakan
bahwa laki-laki perempuan wajib menutup aurat. Oke, wajib menutup aurat. Tapi apa batasan aurat itu? Ya, saya pernah nanya kepada seorang tokoh agama, apa sih batasan aurat di agama Anda? Ya, yang penting sopan katanya. Gimana kalau pakai celana, pakai rok di bawah lutut? Sopan? Ya sopan. Gimana kalau pakai rok di atas lutut? Ya sopan. Gimana kalau perempuan pakai celana pendek terus keluar rumah? Ya sopan. Nah itu. Jadi relatif sekali. Islam kan jelas. Aurat perempuan adalah semua tubuhnya kecuali bagian telapak tangan. Gitu. Berikutnya lagi, bagaimana batas pergaulan pria wanita yang bukan muhrim? Islam jelas. Jangan menatap, jangan berbicara lemah gemulai, jangan berdua-duaan, jangan saling menyentuh, apalagi ciuman. Agama lain beda. Apalagi kita harus makan yang baik-baik. Halan toibah lah katakan begitu. Beda. Arak, Yahudi, gimana? Kristen haram. Kristen halal. Islam haram. Jadi samanya itu dalam titik universalnya. Begitu dibongkar, ditafsirkan, dirinci, banyak berbeda. Nah, justru agama Islam kelebihannya di sana. Islam itu detail. Ya, soal keadilan, hukum, soal beristri, beranak, ngomong sopan santun, beda kriterianya. Titik kolobanya sama. Maka filsafat perennial sangat tergantung kepada siapa yang ngomong itu. Nah, di kalangan Syiah dengan Sunni pun beda filsafat perennialnya. Filsafat perennial antara Imam Ghazali dengan Mullah Sadra misalnya. Filsafat perennial antara Ibnu Taimiyah dengan misalnya filsafat yang lain dari Syiah. Jadi sekali lagi, filsafat perennial adalah sifatnya global, universal, tidak rinci. Padahal Islam itu rinci, tidak boleh global. Jadi ada yang disebut dengan ada tafsir, penggalian mana ada tafsir, perincian. Dalam perincian ini yang sering beda. Nah, gitu Pak Bogi ya. Jadi filsafat perennial dalam Islam tergantung siapa yang ngomong, apa landasannya. Gitu. Paham ya? Insya Allah paham, insya Allah. Kalau dikaitkan dengan konteks digitalisasi yang era AI nanti yang akan sekarang sudah mulai berlangsung dengan nanti akan beredarnya dengan uang kripto dan beredarnya virtual, bagaimana kalau korelasinya dengan era nantinya di akhir zaman itu? Oke, baik. Pertama tentang kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence. Ada yang mengatakan AI itu akal imitasi, akal imitasi, akal jeunan lah. Nah, sebetulnya itu adalah sebuah perangkat. Kata Heidegger bahwa jangan khawatir dengan AI. Kenapa? Sebab AI itu adalah bisa berbuat kalau ada data. Tanpa data nggak bisa dia. Jadi tergantung manusianya masuk data apa ke sana. Nah mungkin bapak-bapak pernah menyetel YouTube ya. Siapa itu Yesus? Siapa itu Injil kan dijawab oleh AI ya, oleh komputer. Nah tergantung siapa yang masukannya. Itu. Kemudian AI itu memang bermanfaat selama kita bisa mengendalikannya. Sehingga para saintis berusaha memasukkan data-data ke komputer untuk bekal AI adalah bekal yang diarahkan oleh ahlinya, bukan sembarangan. Terus yang kedua, tentang cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah uang digital, uang elektro. Nah,
uang ada dua macam. Ada uang kartal, ada uang kripto. Uang kartal itu seperti uang kertas, rupiah, dolar, yen, uang logam, ya. Nah, yang kedua itu ada bendanya, kelihatan bisa dipegang, ya. Yang kedua uang kripto atau cryptocurrency. Itu adalah uang digital. Bentuknya nggak tahu, nggak jelas. Antara lain ada uang Bitcoin misalnya. Nah, itu dipakai oleh orang-orang untuk transaksi jual beli. Saya pernah buat jurnalnya. Uang cryptocurrency itu sifatnya adalah satu, dia tidak ada kepastian. Hari ini bisa tinggi harganya, bisa jatuh. Ibarat gelembung sabun, naik ke atas tiba-tiba meledak, habis. Yang kedua, uang korupsi itu no name, nggak ada nama. Kalau di bank kan tahu ya, ini uang siapa? Pak Asep. Ini uang apa? Bu Neni. Ini uang siapa? Pak Suryadi. Ya, ini uang siapa? Pak Didin. Jelas. Tapi kalau uang digital nggak tahu, no name, nggak ada nama. Yang ketiga, memang transaksinya bisa disaksikan oleh banyak orang karena menggunakan komputer peer to peer. Ya. Jadi kalau saya jual beli dengan Ibu Neni, terbaca oleh semuanya. Saya beli apa hari ini? Berapa harganya? Tahu semuanya, Pak. Jutaan orang tahu semuanya, itu baiknya. Tapi kadang-kadang apa yang dibeli bisa rahasia. Bisa jadi saya beli narkoba, atau beli perempuan untuk dipermainkan, atau untuk dana teroris. Maka sebetulnya uang kripto itu rawan. Jadi rawan. Yang pertama tadi ya, turun naiknya adalah tidak pasti. Maka dalam Islam namanya disebut dengan ini maisir. Itu nggak boleh, judi itu. Yang kedua ada ketidakpastian, namanya goror, itu haram juga. Yang ketiga pemerintah tidak bisa mengontrol, padahal pemerintah punya kewajiban. Maka kalau begitu rawan, kena dengan kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ajil masolih. Menolak madarat harus didahulukan daripada ngambil manfaat. Dalam jurnal saya, cryptocurrency sebagai alat transaksi bisnis adalah haram selama negara tidak bisa mengontrol dengan sebaik-baiknya. Gitu. Baik. Terima kasih Pak. Tapi kalau nantinya ketika Indonesia, karena Amerika, saya baca juga di beberapa media di Amerika, setelah Donald Trump dilantik kemarin, ada beberapa stafnya yang orang keuangannya, beliau kan ada dari orang-orang kripto ya, artinya orang-orang yang dipilihnya itu dari Paul Atkins, kemudian OP Dima, itu orang-orang yang bermain di dunia kripto. Nah, ketika nanti Amerika sebagai ditambah punya kekuatan super powernya itu kemudian menggerakkan dunia, bahkan di beberapa negara Asia sudah mulai, Thailand kalau nggak, Vietnam saya baca media itu sudah mulai bergerak akan membolehkan bertransaksi dengan kripto. Walau di Indonesia nanti ketika sekarang mungkin nggak berapa tahun, tapi nanti ketika dunia menggerakkan ke sana, kemudian kita tahu bahwa dalam Al-Quran di Al-Baqarah memang termasuk itu maisir atau gharar itu haram. Bagaimana konteksnya ketika nanti yang terjadi setelah pemerintah mau nggak mau ditekan secara internasional menggunakan transaksi yang perdagangan di bank membolehkan menggunakan mata uang cryptocurrency. Nah itulah Pak yang disebut dengan di akhir zaman itu sangat jarang dirham yang halal. Hadis Nabi itu. Jadi memang kita akan dipaksa ke arah sana. Kalau kita punya eksistensi sebagai negara berdaulat, kalau kita masih belum mampu mengontrolnya, bisa jadi malapetaka bagi negara kita, ya tolak. Itu kita bisa menolaknya seperti itu. Karena mereka juga butuh duit kan. Enggak, saya nggak mau ekspor impor, nggak mau pakai uang kripto, saya mau pakai uang
kartal aja atau pakai emas? Bisa. Tapi kalau ternyata negara tidak mampu mengontrol, memaksakan diri, kiamat itu dalam artian petaka bagi kita. Nah itulah Pak pentingnya kita jadi orang yang kuat itu di sana. Dan negara Barat akan memaksakan demokrasi. Nah, saya lihat sebuah film demokrasi, kita harus sebarkan demokrasi ke tiap negara di Barat dan Timur. Mereka menolak, dor kepalanya gitu. Sama dengan sekarang juga ya. Kalau itu jadi, pokoknya kalau nggak mau pakai kripto, pokoknya putus dengan mereka. Gitu. Nah itu kita selama kita masih bisa nggak pakai kripto, jangan pakai kripto. Pokoknya kerjakanlah amal ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita udah nggak mampu dalam tekanan, ancaman, nah beda. Kita nggak berbuat dosa. Kecuali kalau kita punya kesempatan berbuat yang terbaik, tapi kita berbuat maksiat itu yang haram. Oke? Ya, kalau dari hadisnya kan disebutkannya wayu ibuna mala wayan sauna bisa artinya dalam berdagang gitu ya nanti ketika mencintai harta maka akan lupa dengan hisab. Betul. Oke, yang lain silakan. Latihan, siapa enggak? Masih ada Barangkali masih ada waktu 14 menit lagi. sampai 21.30 masih ada waktu. Nanti yang hadir sekarang ngajak-ngajak ya. Rabu depannya diajak-ajak yang lainnya ya. Jadi kita ya tadi banyak pertanyaan yang bagus-bagus ya. Ya, oke. Dan nanti kalau ada jawaban saya yang salah, silakan dikomentari, ditambah dan lain-lain ya. Kita terbuka aja supaya lebih enak diskusinya ya. Silakan yang lain silakan. Saya mau tanya, Ustaz. Dipersilakan Ibu Bapak, barangkali ada yang masih. Saya mau tanya nih. Siapa nih? Pak Bogi? Ya. Bogi enggak? Ini Ustaz. Oh, Pak Haji. Ya kan disebutkan bahwa alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Ya. Alam semesta ini diciptakan sudah lebih dari 13 miliar tahun yang lalu. Ya. Sementara manusia baru muncul kita ini 10.000 tahun yang lalu. 8.000 ya. Ya 10.000, 8.000. Jadi sekian miliar tahun, ya 13 miliar tahun itu nggak ada manusia di bumi. Untuk siapa alam ini diciptakan? Oke. Ya, jadi mungkin ada, memang alam semesta ini diciptakan untuk manusia, tapi bukan cuma untuk manusia kita saja. Mungkin ada makhluk intelijen lain di belahan dunia yang lain, kita nggak tahu. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini sekarang sudah bicara akhir zaman gitu. Ya. Nah, alam semesta ini sudah 13 miliar tahun. Kita baru muncul sebentar, masa udah mau akhir zaman? Ya. Jadi 13 miliar tahun itu kayak sia-sia aja kalau kita nggak bisa apa-apa. Iya. Komentar Ustaz bagaimana? Terima kasih. Ya. Sebetulnya pertanyaan cuma satu sebenarnya. Jadi apakah ada manusia sebelum Nabi Adam gitu kan ya? Yang ngurus bumi ya. Gini, yang pertama gini. Coba lihat kita dalam Al-Qur'an ya. Ya. Jadi ketika ayat Al-Baqarah ayat 30. Jadi ketika Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya saya ingin menjadikan di atas bumi itu khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah itu dari kata khalaifah. Khalaifah itu artinya yang datang kemudian. Atau disebut dengan pengganti. Jadi Adam itu adalah khalifah, pengganti. Pengganti siapa? Gitu kan ya. Nah ini. Sehingga malaikat langsung menyela. Ya Allah. Ya. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Ya Allah, mengapakah engkau hendak menjadikan? Ya. Apakah engkau hendak menjadikan? Ya sebelum itu makhluk berakal. Padahal kami senantiasa bertasbih memujimu.
Jadi malaikat keberatan kalau Allah membuat man, makhluk berakal. Karena malaikat khawatir mereka berbuat kerusakan, mengalirkan darah. Pertanyaannya, apakah malaikat itu memprediksi atau melihat kenyataan? Kalau disebut memprediksi, hampir gak mungkin. Sebab malaikat itu akalnya akal pasif, bukan akal aktif. La ilma lana ilma alam tanah. Kami hanya tahu apa yang kau ajarkan. Jadi kalau begitu, lebih kuatnya malaikat bukan prediksi, tapi melihat bukti. Bukti ada manusia yang dahulu yang telah berbuat kerusakan. Manusia mana? Nah ini jadi masalah ini baru. Hadis-hadis dari Ibnu Abbas mengatakan itu dulu adalah jin ke manusia. Memang jin dulu menguasai bumi juga. Sehingga mereka suka bertengkar, berebut kekuasaan. Didatangkanlah Rasul jin namanya Azazil. Itu. Bahkan mungkin sebelumnya juga ada. Nah, Azazil ini ketika disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Diusir dari sorga. Disebut dengan iblis. Jadi bangsanya bangsa jin. Namanya Azazil. Disebut iblis karena frustasi diusir dari sorga. Jadi kalau begitu, hampir dapat dipastikan bahwa sebelum Nabi Adam sudah ada manusia-manusia sebelumnya. Entah namanya manusia, entah apa, tapi man harus berakal. Itu pertama. Yang kedua, Allah sering mengatakan man fis samawati wal ardi. Ada makhluk berakal di langit dan di bumi. Sangat mungkin makhluk berakal di langit itu adalah malaikat. Bisa juga makhluk lain itu adalah makhluk yang hidup seperti kita, tapi di planet luar bumi. Gitu ya. Kata orang, nggak mungkin, Pak. Karena di langit itu, di Mars itu, di langit itu nggak ada air. Tapi kan hasil yang baru, di Mars ada air. Air itu kan terjadi gara-gara bentrokan berjuta-juta asteroid. Itu asteroid dingin dibungkus dengan sublimasi air berbentuk es padat, juga ekornya. Jadi ketika bertabrakan muncullah air. Apakah itu air semuanya tumpah ke bumi atau ke planet yang lain? Kita nggak tahu. Di Bima Sakti mungkin bumi, tapi nggak tahu di galaksi Andromeda, galaksi Messier, nggak tahu. Jadi apakah ada manusia di luar bumi? Sangat mungkin bisa ada, tapi nggak bisa dipastikan. Jadi itu bumi alam ini untuk siapa? Untuk makhluk berakal, yaitu untuk jin, manusia, ya manusia mana? Manusia di bumi kayak kita sekarang atau di tempat yang lain. Gitu. Jadi nggak ada jaminan bahwa ada manusia pertama, nggak ada. Oke, Pak Bogi, itu aja. Silakan. Ya, kalau kita melihat dari evolusi bumi, memang sebelum Adam itu sudah ada manusia di bumi. Tapi manusianya beda dengan manusia seperti kita sekarang. By definition, kalau secara biologi kan namanya juga sebenarnya kan Homo. Ada Homo erectus, Homo florensis, dan sekarang yang terakhir itu kita Homo sapiens. Nah, sebelum Homo sapiens ada Homo yang lainnya, dan mereka itu kan sebagainya cerdas juga ya, ada domestikasi binatang, ada pertanian dan sebagainya, itu sudah jauh sebelum Nabi Adam ada, itu sudah ada gitu. Nah, mungkin apakah makhluk ini yang disebutkan dicurigai oleh malaikat yang akan menumpahkan darah itu gitu. Kan seperti itu. Bukan dicurigai, sudah dilihat, terbukti. Yang dilihatnya oleh malaikat tuh mereka itu satu sisi. Nah, kemudian di sisi yang lain ada satu bahasan bahwa malaikat itu menyebutkan kenapa bukan kami yang diutus jadi khalifah gitu. Kan kami selalu mensucikan
kami sudah selalu mensucikan Allah, kami tidak pernah berbuat dosa gitu. Nah, dalam hal ini malaikat itu salah pengertian gitu. Dia pikirnya bahwa khalifah itu harus makhluk yang soleh, harus yang taat, padahal bukan. Khalifah itu kan disuruh mengelola bumi, wakil Allah itu harus orang yang cerdas. Sedangkan malaikat itu kan tidak cerdas. Malaikat itu hanya melakukan Perintah. apa yang diperintahkan. Tugasnya sudah spesifik gitu. Tapi untuk yang multitasking, yang banyak sekali pekerjaan, itulah tugas manusia. Makanya Allah mengatakan ini alamuma la malah tak lamun gitu kan, sesungguhnya aku mengetahui kamu yang tidak tahu. Ya berarti bahwa untuk jadi khalifah itu harus yang cerdas, harus yang multitasking, bukan orang yang taat, bukan makhluk yang taat gitu. Oke. Wallahu alam. Jadi begini Pak, kalau malaikat jadi penghuni bumi, nggak rame bumi, nggak akan ada mobil, nggak akan ada kereta api, pesawat terbang, malaikat nggak perlu itu. Ya betul, karena mereka nggak bisa menciptakan. Kalau jin jadi penguasa bumi, pengelola bumi, nggak ramai juga, kayak malaikat aja. Tapi untung manusia yang jadi khalifah itu, manusia punya fisik. Gara-gara punya rambut, muncullah pabrik sampo, pabrik macam-macam. Gara-gara punya mata, jadilah ada kacamata, obat mata, dokter mata, rumah sakit mata, ya rame. Bayangkan kalau bumi ini yang jin yang ngurus, nggak rame. Jangankan jauh-jauh, sekarang manusia tahun 2030 misalnya tidak bergigi aja. Maka pabrik gigi, odol, sikat gigi, dokter gigi pada bangkrut semua. Untung manusia. Maka dikatakan oleh Allah, aku sudah mengamanatkan ini agama mengolah bumi kepada malaikat, jin, bumi dan lainnya. Tapi malaikat, ya bumi, gunung ya, mereka menolaknya. Wahamal insan, kemudian dibawa oleh manusia. Jadi betul pilihan Allah luar biasa. Sesuai dengan rasio kita kan. Nah, kita begitu. Kalau yang jadi bukan manusia, nggak akan ramai. Tapi kan manusia banyak berbuat jelek, itulah skenario Allah. Masa sih dalam sebuah film semua lakon mesti ada lakon antagonis. Jadi ada yang buruk, jadi ramai. Kalau semuanya orang soleh nggak ramai dunia ini, gitulah. Allah yang maha tahu ya. Oke, Pak Dian cukup ya. Habis waktu nih. Mana Patiannya? Mohon Pak, sebetulnya memang dibatasi sampai jam 1.30. Barangkali kalau Pak saya mengizinkan satu kali lagi, barangkali ada. Enggak, sok. Kasih kesempatan satu kali lagi. Saya mah siap-siap aja. Boleh saya mah. Barangkali dari jemaah haji sekalian. Sebelum ditutup, barangkali. Nama Faisal ada, Bahrum, Rizka, Wahyu, Ridwan, Ella. Ini Suharyani mana sok? Didin. Ya, ayo. Firman mana? Ana. Pananan nggak ada ya? Nanti detail lebih lagi. Nanti kalau baca teks lengkapnya lah dalam buku ya. Sekarang mah ada slide aja. Slide mah tidak jelas, tidak hanya global-global aja. Baik, Pak Asep, barangkali mungkin sudah menunjukkan jam 21.31, barangkali belum lewat 1 menit. Oke. Minggu depan mau ngebahas apa? Permintaan dari jamaah. Saya udah siapkan 25 bab, Pak. 25 bab. Dari mulai bab pertama tentang agama samawi. Yang kedua agama peralihan, Yahudi Nasrani. Yang ketiga agama modern, ya, agnostik teosofi. Yang keempat agama lokal Indonesia, model kejawen, ya, NII dan lain-lain lah. Kemudian ada Kapitayan, Parmalin, Sasaringan, ya. Kemudian ada lagi soal akidah, itu
Tuhan, kemudian malaikat, kemudian jin, kemudian Rasul, hari akhir, kodar, kemudian ilmu, filsafat, kemudian pokoknya 25 bab lah. Akan sangat kaya lah, mudah-mudahan nambah ilmu lah. Walaupun tidak bisa dicerna semuanya, ya paling tidak ada tambah ilmu lah. Dan kita mudah-mudahan ilmu itu kan tidak berarti bawa ya. Dan kalau itu ilmu itu amal investasi. Kalau sholat kan amal seketika, beres sholat udah habis pahalanya, kasih pahala. Kalau infak kemudian mengajarkan ilmu dan anak soleh kan abadi pahalanya. Jadi nanti Bapak Ibu-Ibu sekalian boleh menyampaikan pengajian ini ke orang lain lagi ya, baik bentuknya apa tadi PPT-nya ataupun nanti bukunya. Nanti kalau bukunya nanti lewat Patian lah. Sekarang belum terbit, masih di edit lah, banyak yang belum selesai. Oke Patian, mangga. Mohon maaf Pak, barangkali sudah lewat batas waktu yang sudah kita sepakati. Mungkin sebelum itu Pak Sep ada closing statement barangkali. Oke. Nah, sekarang apa esensi kita dari topik ini? Yang pertama, kita ini harus yakin bahwa alam itu sangat luas. Kita amat kecil. Nah, yang kita akan jadi besar kalau mentaati hukum Allah. Tapi akan semakin kecil kalau kita mengikuti hukum Allah. Yang keduanya, alam ini sifatnya kan fana, termasuk jiwa kita, harta, dan lain-lain. Maka kita harus mencari amal-amal yang sifatnya bako arodi, yaitu menggunakan energi kita untuk beramal ibadah. Kita punya tenaga, punya pikiran, yuk kita beribadah. Apa saja kerjakan. Yang penting kita punya bekal akhirat. Nah, kita mudah-mudahan Allah mencatat pengajian kita hari ini adalah sebagai pengajian yang penuh pahala. Tapi gini Pak, saya ada usul. Saya ingin menamai pengajian ini dengan nama Kamhai. Namanya Kamhai. Singkatan dari kursus analisis masalah dan hukum agama Islam. Kursus analisis ya masalah hukum agama Islam. Kamhai. Gaya bahasa Cina ya, nggak apa-apalah. Kita orang gede ke nama Kamhai. Pasti banyak yang usul ya. Namanya ini ya nggak apa-apa lah. Nama orang ETW setujui. Namanya Kamhai. Kursus analisis masalah hukum agama Islam. Oke. Oke, sekian. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqatil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rohil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Hatur nuhun Pak wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah hatur nuhun syukron. Pak Yan, tadi foto heula. Bapak Kang Islam,
Sebelum di kelas ada Kang Islam, ada operatornya Pak. Siapa? Kang Islam, ada Kang Islam? Kalau Kang Kutian Islam masih dipoto. standby? Foto Kutian tuh. Sudah di laptop Mang Haji. Oh, di laptopnya, B di HP. Jadi saya udah screenshot. Udah ya? Oh, ada Pak Haji Bobi ya? Ya. Pak Bogi ya? Sudah Iya. saya share di grup Kafilah Oh, iya. tahun 2013. Iya, nanti saya share ke seluruh alumni. Ya, Pak Haji ya, Bogi, ya. hatur nuhun Pak Haji Bogi. Ya. Baik Bapak, hatur nuhun kepada Pak Asep yang sudah memberikan materi malam hari ini. Barangkali nanti untuk Rabu depan materinya akan di-share Pak Asep di grup masing-masing. Minggu depan saya akan bahas materi agama langit. Agama Ya, Pak. Agama langit ya Pak. Agama langit ya. Ini lebih mudah Pak daripada Ustaz. alam. Alam agak berat. Nanti agama langit lebih mudah. Nah, untuk Tapi untuk benar ya, forumnya barangkali dinamai ini Pak ya Kamhai ya. Itu Kamhai. saja buat logo Iya. dan layarnya. Untuk Hatur nuhun. baik Bapak, karena waktu sudah menunjukkan jam 21.30. Sehat. Menyaturkan terima Sami-sami hatur kasih. nuhun. Assalamualaikum nuhun Kang Jadi, Tian. salam. Alhamdulillah. Ini Mangga. barokah juga di rumah barangkali walaupun kita bertemu mulai silaturahmi kita. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Ustadz. Ya.